Alkitab. Yosua pasalnya yang pertama. Yosua pertama ayat pertama sampai dengan Yosua pertama Jangan keras. ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Kalau sudah dapat nanti kita baca berbalas-balas saja. Yosua pertama ayat pertama sampai dengan ke-9. Kita baca berbalas-balasan. Saya akan bacakan ayatnya yang ganjil dan Bapak Ibu Saudara bisa bacakan ayat yang genap. Yosua pertama ayat yang pertama dalam nama Yesus. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hamba Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah semua Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Daripada gunung dan gunung di Lebanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang dijanjikan dengan bersumpah kepada nenek mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang ditulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat 9 firman Tuhan katakan begini. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saya akan berikan tema khotbah kita pada pagi hari ini, yaitu bertindak hati-hati. Amin. Sekali lagi saudara, tema khotbah bertindak hati-hati. Haleluya. Saudara, Alkitab di sini berkata seperti ini. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Coba itu. Ya. Dia katakan, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan diberikan kepadamu, kepada mereka, kepada orang Israel itu. Sampai di sini dulu. Saudara, kenapa saya memberikan tema supaya kita ini harus bertindak hati-hati? Ya, saudara tahu Musa. Pertama kali Musa itu diperintahkan oleh Tuhan supaya Musa itu bisa mengeluarkan bangsa Israel menuju ke tanah berkat, itulah tanah Kanaan. Ya, Tuhan katakan begini kepada Musa, Musa, aku sudah memerintahkan malaikatku untuk menyertai kalian, supaya dia yang akan menuntun kalian tembus ke tanah berkat, itulah tanah Kanaan. Saudara, Musa katakan begini kepada Tuhan, ya, Tuhan,
kata Musa. Saudara, Tuhan bilang begini, Musa, bukannya aku gak mau berjalan dengan kalian. Kamu sudah tahu bangsa Israel ini bangsa yang keras kepala, bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang susah diatur. Kalau aku sendiri berjalan dengan kalian, kalau kalian buat salah, aku pasti akan binasakan. Akhirnya benar, bangsa Israel itu semua binasa. Cuman siapa yang selamat? Berkata siapa yang selamat? Cuma Yosua dan Kaleb dan generasi kedua. Amin. Generasi pertama itu mati semua di padang gurun. Padahal Tuhan katakan, ketika aku akan memberikan malaikat menuntun kalian, aku menjanjikan tanah berkat, tanah yang berlimpah susu dan madu. Akhirnya karena Tuhan melihat bangsa Israel ini sudah keras kepala, Tuhan binasakan mereka semuanya. Cuma Yosua dan Kaleb yang tidak, dan angkatan kedua. Amin. Saudara, akhirnya firman Tuhan katakan, bahkan Musa pun tidak tembus ke tanah berkat. Tuhan katakan, ya, engkau cuma bisa memandang dari jarak jauh, engkau tidak akan pernah tembus. Akhirnya sampai Musa mati, Alkitab berkata, sampai hari ini kita tidak tahu di mana Musa dikubur. Amin. Saudara, akhirnya Tuhan memberikan perintah, tongkat estafet diberikan kepada Yosua. Ya, Tuhan katakan begini, Yosua, engkaulah yang akan menggantikan Musa untuk menuntut umatku menuju ke tanah berkat, itulah tanah Kanaan. Haleluya. Saudara, terus Tuhan katakan begini kepada Yosua, ya, jangan gegabah. Kalau Musa mungkin saudara, dia memang taat kepada Tuhan, tapi ada satu yang dia tidak taat. Pada waktu bangsa Israel ngamuk, ya, minta air, minta daging, mereka berteriak kepada Musa, 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 kami haus, kami haus. Terus Tuhan bilang, Musa bilang begini, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Tuhan bilang, Musa, berbicaralah engkau kepada gunung batu, dan itu akan keluar air. Musa, bukannya dia mengikuti perintah Tuhan untuk dia berbicara, karena di dalam mulutnya, dalam perkataan Tuhan sudah memberikan dia kuasa, tapi dia pukul gunung batu. Akhirnya disitulah Musa tidak tembus ke tanah berkat. Ya. Padahal saudara cuma kesalahan sedikit aja, dia bertindak gegabah. Makanya saudara, pada waktu Tuhan mengutus Yosua, Tuhan bilang begini, Yosua, sekarang Musa sudah mati. Biar engkaulah yang akan menggantikan dia untuk menuntun umatku menuju ke tanah berkat, tanah perjanjian, supaya mereka diberkati di sana berlimpah susu dan madu. Saudara, terus Tuhan katakan begini kepada Yosua, Yosua, sebelum engkau menuntun umatku menuju ke tanah berkat, ke tanah perjanjian, ke tanah yang berlimpah susu dan madu, aku perintahkan engkau, aku peringatkan engkau berulang-ulang. Saudara, Alkitab katakan berulang-ulang, Tuhan berpesan kepada Yosua, jangan kecut dan jangan tawar hati. Ya, coba tampilkan ayat ini. Saudara lihat ya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Saudara, Tuhan tahu ya, tidak sedikit tantangan yang akan dialami oleh Yosua. Karena Tuhan sudah tahu bahwa bangsa Israel ini bangsa yang susah diatur, ya. Makanya Tuhan bilang, jangan kecut dan tawar hati, kuatkan hatimu, ya, kuatkan. Terus Tuhan bilang, nah, bukan saja Tuhan cuma suruh saudara supaya mereka itu menguatkan hati mereka, tapi Tuhan bilang bertindak hati-hati. Amin. Saudara, berapa banyak di antara kita saudara, ketika kita mengambil keputusan melakukan sesuatu, ya, kita tidak pernah bertanya Tuhan. Kita tidak pernah meminta penyertaan Tuhan. Kita memakai akal pikiran kita sendiri. Kita tidak datang kepada Tuhan terus bertanya, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Saudara, terus Tuhan katakan begini kepada Yosua, ya, bertindaklah engkau hati-hati, jangan engkau kecut dan tawar hati, kemanapun juga engkau pergi, kuncinya, ya, berkatakanlah firman Allah. Dia bilang, berkatakanlah firman Allah supaya perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Coba ayat 8.
Tuhan tampilkan itu. Saudara lihat ya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Haleluya. Saudara, bagaimana caranya supaya kita berhasil, supaya kita beruntung? Tuhan berfirman, bertindak hati-hati, jangan tawar hati, berkatakanlah firman Allah kemanapun juga engkau pergi, ya, supaya engkau berhasil dan engkau pasti akan beruntung. Amin. Saudara, terkadang ketika kita ingin melakukan sesuatu, istri punya pendapat ini, suami punya pendapat ini, dua-dua keras, kuat, ya. Saya maunya begini. Terus suami lagi, begini, ya. Suami mau, istri tunduk pada suami. Istri juga menuntut, saya harus begini. Saudara, kenapa? Jalan keluar apakah yang harus diputuskan? Kalau dua-dua keras, saudara, jalan satu-satunya bertanya, Tuhan minta tanda. Amin. Misalnya contoh, suami pingin begini, berdoa dulu, minta tanda. Tuhan berkenan enggak? Kalau tanda yang engkau minta Tuhan jawab, berarti saya ikut kamu. Kalau Tuhan enggak jawab, jangan berkeras hati, jangan bertindak gegabah. Amin. Istri juga begini, saya bertanya Tuhan, Tuhan tidak jawab tanda yang diberikan oleh suami. Istri minta tanda, ternyata tanda yang diminta oleh istri dijawab oleh Tuhan. Berarti itu yang harus kita ikuti. Amin. Karena dua-dua keras, harus tanya Tuhan. Haleluya. Saudara, saya mau kasih tahu, ya. Awal mulanya kami datang melayani di tempat ini, 4 bulan kami nggak digaji oleh perusahaan. Kami perintisan awal masih di rumah keluarga Pak Markus, ya Pak ya. 4 bulan kami nggak digaji. Terus kami kerja di lahan, kami borong F12. Saya hamil besar, saya tinggal di lahan, saudara, cuma untuk kami bisa hidup. Saudara tahu, saya berdoa begini kepada Tuhan. Tuhan, kalau memang benar-benar engkau berkenan kami ada di sini, saya minta tanda. Kalau sampai bulan Desember perusahaan tidak memberikan kesejahteraan bagi kami, berarti bukan di sini tempat kami. Berarti kami harus pulang ke tempat waktu itu kami masih di Kapuas. Saudara tahu, tepat bulan Desember, sesuai dengan tanda yang saya minta, suamiku dipanggil oleh KTU waktu itu Pak Tio. Amin. Kenapa Bapak melayani di sini tidak melapor? Seharusnya Bapak melapor supaya katanya bisa jalan. Nah, akhirnya melapor, dari situlah kami diterima. Gaji pertama dia jalan baru 1.100.000. Ya, kami bertahan, saudara, makan cuma dengan 1.100.000. Itu luar biasa, ya. Terus saudara, kami berdoa minta tanda. Tuhan, kalau engkau mengizinkan kami keluar dari sini, ya, ada tanda yang kami minta kepada Tuhan. Sampai detik ini pun tanda itu belum dijawab oleh Tuhan. Haleluya. Karena saya takut melangkah keluar kalau Tuhan tidak memberi tanda. Amin. Sia-sialah kita berjalan keluar, saudara, kalau Tuhan tidak menyertai hidup kita. Amin. Saudara, baru-baru ini saudara, pelayanan di plasma. Ini mereka berdua mungkin jadi saksi, ya. Ada datang utusan dari plasma kasih tahu, Ibu Pendeta, bagaimana? Katanya ada orang yang buka pelayanan di sana. Terus mereka ada izin nggak sama ibu? Saya bilang enggak. Nah, terus saya berpikir seperti ini. Itu pelayanan pekerjaan Tuhan. Kalau memang benar-benar dia memang diutus oleh Tuhan untuk melayani, nggak masalah. Yang pasti saya harus minta tanda. Ya, saya berdua saudara, saya minta tanda begini. Ya, Tuhan, kalau memang benar-benar kami harus lepas plasma, karena plasma itu kan masih wilayah ini, ya. Kami harus lepas plasma. Saya minta tanda, ya. Besok ada ulang tahun anak jemaat di plasma. Kalau salah satu keluarga datang ke tempat ini memberitahu kepada saya bahwa kami yang harus memimpin plasma, berarti itu tanda dari Tuhan bahwa kami tidak boleh melepas plasma, harus tetap kami rangkul. Amin. Saudara, habis saya berdoa, datanglah salah satu keluarga. Ini jadi saksi. Ibu Pendeta, besok kami ada ulang tahun.
kami minta supaya Ibu ke sana untuk memimpin kebaktian di sana. Terus kami minta juga Bu, bisa nggak Ibu dengan Bapak seminggu sekali bikin ibadah? Nggak usah aja di hari Minggu, karena kami tahu hari Minggu Ibu pasti padat pelayanan, KSH dengan KSN. Jadi bikin aja di hari biasa, yang penting seminggu sekali. Saya bilang berarti itu tanda dari Tuhan. Amin. Akhirnya setiap hari Jumat kami ke sana. Saudara tahu, sekali kami beribadah, saudara, tanya Kak Ijon yang hadir, semua keluarga hadir. Dan TPA itu penuh dengan jiwa-jiwa orang yang haus dan rindu akan Tuhan. Amin. Makanya kami takut melangkah kalau bukan karena penyertaan daripada Tuhan. Haleluya. Ya. Segala sesuatu saudara yang kita kerjakan, yang kita lakukan, ya, mintalah tanda, mintalah penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan tidak pernah menjawab tanda yang kita minta, hati-hati kita bertindak. Jangan pernah kita gegabah. Karena apa? Susah-susah kita buang-buang banyak untuk buka usaha, tapi kalau Tuhan tidak menyertai, maka kita akan rugi lebih daripada itu. Amin. Ada ayatnya, coba buka dulu ayatnya. Yakobus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-13, coba. Yakobus 4, ayatnya yang ke-13. Mana aku? Saudara lihat ya. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Ali, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Terus. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Terus. Sebenarnya kamu harus berkata, saudara lihat ya, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Amin. Ya. Setiap kali kita bertindak melakukan sesuatu, saudara, Alkitab berkata, ya, hendaklah engkau berkata, jikalau Tuhan menghendaki, kami akan berdagang, kami akan pindah ke kota Anu, melakukan sesuatu, Tuhan berikan kami tanda. Amin. Kalau Tuhan sudah kasih tanda, saudara, jangan pernah takut melangkah. Ada Tuhan menyertai hidup kita. Amin. Itu kalau ada Tuhan. Saudara, kenapa bangsa Israel? Sebenarnya mereka itu diproses di padang gurun cuma 40 hari. Karena mereka bersungut-sungut, Musa, akhirnya jadi 40 tahun. Sebenarnya Tuhan mungkin berkati kita, saudara, ketika kita mengikuti Tuhan, 1 tahun ikuti Tuhan langsung berkati. Tapi karena kita bersungut, kita berontak, jadilah puluhan tahun kita tidak pernah merasakan berkat Tuhan. Amin. Karena kita tidak pernah setia dengan Tuhan. Haleluya. Saudara, sekali lagi saya katakan, firman Tuhan ini ya dan amin. Ketika kita bertindak melakukan sesuatu, kita punya Tuhan yang memberikan petunjuk dan jalan dalam hidup kita. Libatkanlah Tuhan di dalam segala hal. Amin. Jangan pernah kita gegabah dan bertindaklah hati-hati sesuai dengan tema yang saya bawakan tadi. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Mari saudara kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Bila Tuhan tak besertaku, ada di situ. Haleluya. Haleluya Yesus. Tuhan, kami percaya kami hidup karena kekuatan firman Allah. Kami cuma mengandalkan Engkau Tuhan di atas segala-galanya. Jangan pernah Engkau suruh kami keluar kalau Engkau tidak pernah menyertai hidup kami. Biarlah kami mendapatkan kasih karunia daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Bila Tuhan tak besertaku, mari saudara-saudara kita semua bangkit berdiri. Ku tak mau berjalan
Berikanlah pertumbuhan iman bagi mereka, biar mereka boleh mengenal Engkau dengan benar.
Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur atas firman Tuhan. Meteraikanlah firman di dalam hati kami, biar bisa kami praktekkan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, segala pujian hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Kita semua yang percaya dan mengasihi Tuhan, sama-sama katakan amin. Saya percaya kita semua diberkati dengan firman Tuhan. Amin. Mari kita memberikan persembahan kita yang ketiga dalam persembahan yang kelima. Kita angkat pujian yang berjudul Betapa Kita Tidak Bersyukur.